Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, kembali lagi bersama Zona Forex. Sore hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review dari pergerakan XAU/USD dari sesi Asia dan sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame 4 jam. Kalau kita lihat dan kita perhatikan ya, di mana dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadi penguatan yang cukup signifikan ya, sampai dengan posisi saat ini terlihat indeks dolar tadi pagi terjadi open gap down ya, dan terjadi penurunan, dan hingga sampai dengan posisi saat ini belum menutup gapnya, artinya masih dalam posisi kecenderungan turun ya. Apapun nanti ketika indeks dolar menguat, nanti kita lihat secara langsung, tapi secara dampak kepada XAU/USD terjadi penguatan. Dan setelah breakout di atas daripada level psikologi 1838.97, di sini terjadi breakout impulsif bullish yang cukup besar di time frame 4 jam. Dan di time frame 4 jam ini baru berubah candle ya. Candle 4 jam berubah dari pukul 1 siang tadi sampai dengan 17.00, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 17:05. Tapi menariknya, penutupan candle 4 jam ini ya, kalau kita perhatikan sampai dengan posisi saat ini saya masih mengatakan belum breakout ya, karena level tertingginya di key resistance itu di 1847.39 dan tertingginya hari ini itu 1847.32. Jadi tipis sekali gitu. Belum terjadi breakout, tapi ya kemungkinan besar kalau kita lihat posisi saat ini ya, harga sudah bergerak di 1846, besar kemungkinan akan terjadi breakout sih. Tapi ya kita lihat, adapun nanti kondisinya seperti apa. Maksud saya seperti ini. Jadi saya sih berharap teman-teman paham ya apa yang saya sampaikan di beberapa analisa ke belakang. Saya mengatakan tren saat ini memang masih kecenderungannya basicnya adalah tren turun, karena range-nya ya yang sudah sering saya sampaikan juga, range pergerakan XAU/USD saat ini ya, itu di 1847.39 yang menjadikan titik tertingginya di tanggal 20 Februari 2023 dan mencapai titik terendahnya di minggu ini ya, yaitu di 1804.62. Nah, di mana posisi high dan low-nya inilah menjadikan range pergerakan XAU/USD masih kecenderungannya turun ya. Dan memang ada posisi kenaikan ya pasca terjadinya short covering yang dilakukan beberapa investor retail ya, yang menunjukkan potensi penguatan, dan dikonfirmasi candle ya membentuk 3-in setup ya. Kalau teman-teman lihat di time frame daily, nah ini adalah candle 3-in setup, ada mother bar, inset bar, dan impulsif bullish. Ini yang menunjukkan potensi penguatan. Dan kalau kita lihat ya, sampai dengan posisi saat ini saya memiliki batasan key resistance ini gitu. Jadi kalau key resistance ini di breakout, artinya akan ada penguatan kembali ya, yang posisinya akan terjadi perubahan tren dari tren turun menjadi tren naik ya, dan akan menuju ke level berikutnya. Nah, di sini kan ada 38,2%. Terus di sini ada golden level. Nah, artinya seperti itu. Tapi bukan semena-mena posisinya ketika break di 1847 terus langsung menguat terus ya, bisa juga seperti itu. Tapi kan market itu bergerakannya impulsif, korektif gitu loh. Ya, adapun nanti ketika harga sudah break di atas daripada 1847.39, pasti akan mencari injakan untuk dia terkoreksi. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sisi kiri, kita bahas ini seolah-olah udah breakout ya. Ketika ini sudah breakout, sisi kiri ini kan baru ada impulsif bearish. Kemudian di sini ada area order block time frame 4 jam. Artinya, apakah nanti ketika menyentuh area order block, besar juga kemungkinan akan terjadi penurunan gitu. Jadi wilayah yang teman-teman semua pantau adalah area order block yang di time frame 4 jam ini. Karena saya melihatnya ketika ini saya berkata kalau sudah breakout ya, ini kan belum masih breakout. Jadi ketika nanti ini sudah breakout seperti ini, oke, tinggal pantau di area sini. Nah, apakah nanti bertepatan dengan news yang akan rilis pukul 22.00, yaitu ISM Service PMI menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar, maka ya XAU/USD akan terjadi penurunan.
Nah, penurunan ataupun kenaikan ini kita sudah memiliki range rata-rata ya, yaitu harian dari pagi sampai dengan penutupan, ya dari pembukaan sampai dengan penutupan itu rata-rata 20 sampai dengan 30 dolar jika market normal ya. Jadi ya ketika ini sudah menyentuh sampai area sini, nanti kita ukur ya. Coba kita ukur dulu. Ya. Kita lihat posisinya ini berapa ini. Kita cek ya dari pembukaan hari ini kan langsung menguat ya. Ini dari opennya. Nah, sampai area order block di sini sudah masuki range 20 dolar loh. Jadi make sense. Besar kemungkinan ada dua ya hal yang perlu kita perhatikan. Nanti memasuki sesi Amerika ya, sampai dengan nanti rilis berita pukul 22.00, apakah betul-betul akan terjadi penguatan hingga break area key resistance ini gitu. Kalau sudah di breakout ya, meskipun tidak body candle yang close di atas key resistance, meskipun hanya ekor ya, itu saya anggap sudah breakout ya, kalau kita berbicara mengenai wilayah key resistance ya gitu. Jadi udah breakout, maka hal yang perlu saya perhatikan adalah area order block di sini. Ini momentumnya sangat kuat. Jadi kesimpulannya, kalau nanti dia betul-betul naik dan sudah break seperti ini, maka berpotensi akan terjadi penurunan kalau pukul 22.00 news menunjukkan dolar menguat ya, yang berdampak SAU-USD akan terjadi penurunan. Make sense. Kenapa? Ketika dia sudah breakout ya, bukan nanti beberapa hari ke depan akan naik terus, enggak, pasti ada yang namanya koreksi gitu. Jadi ada pergerakan impulsif, korektif, dan impulsif lagi, sampai nanti kita lihat di time frame daily ada peluang pembalikan ya, pembalikan atau reversal. Artinya kemungkinan ketika nanti sudah menyentuh area 38,2% atau sampai menyentuh area golden level ya. Nah, apakah nanti ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, contohnya seperti itu di time frame daily ya tentunya. Disitulah ada potensi terjadi pelemahan kembali atau penurunan, sampai kita cek nanti area key supportnya ya, yang area nanti yang akan harus di breakout untuk menjadikan potensi itu betul-betul menunjukkan penurunan. Nah, baru di situ akan terjadi penurunan kembali. Itu maksudnya. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan ini teman-teman paham ya. Jadi peluang dorongan bullish ini sangat kuat. Ya, tentunya sangat kuat dan berpotensi memang akan break area key resistance 1847.39. Oke, jadi itu posisi di time frame 4 jam ya. Karena 4 jam terakhir pembentukannya impulsif bullish yang sangat besar. Dan tadi pagi juga opennya ditutup di open bullish ya, tidak mampu breakout di bawah open bullish yang sebelumnya. Kalau tadi breakout di bawah ini ya tentunya terkoreksi berlanjut. Tapi ternyata bullish kemudian terhenti di wilayah level psikologi high-nya ya, yang di hari kemarin, dan long legs doji, dan di sini seolah-olah akan terjadi penurunan, tapi di time frame 4 jam terjadi penguatan hingga breakout di atas daripada resisten ya di 2 hari ke belakang, yaitu hari Rabu 1844.40 close di atas ini besar kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya sampai area order block yang ada di posisi ini yang sudah kita tandain, yaitu 1854.39 sampai dengan 1859.10. Oke, jadi ini saya hapus dulu beberapa coret-coretannya ini juga. Dan sekarang saya akan turunkan di time frame yang lebih kecil ya, di time frame 1 jam. Kita lihat potensinya. Jadi arah pergerakan yang saya maksud tadi seperti itu ya. Oke, menurut saya dengan posisi saat ini ya, memang tipis sekali ya jarak antara running dan break key resistance. Jadi saya gambarkan seperti ini aja. Kondisinya menurut saya akan terjadi breakout ya, akan terjadi breakout dan menuju area order block, dan area inilah nanti saya akan pantau ya, apakah ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan. Oke, karena menuju area order block itu terbentuk di posisi range $20. Artinya seperti itu. Nah, nanti penurunannya sampai area berapa?
Ya, kita lihat kalau sudah menutup range $20, kalau memang nanti ada penurunan di wilayah tersebut, kurang lebih 50% aja kita lihat dari dorongan titik terendah terakhir, swing terakhir ini ketika naik. Nah, minimal koreksi 50%. Kenapa? Kalau kita tarik menggunakan wave analisa ya, wave 1, 2, 3, 4, 5, contohnya seperti ini. Kemarin saya sampaikan ya, ini kan wave A, ini wave B, dan terkoreksi lagi menuju wave C. Dan wave A ke wave B ini adalah pergerakan impulsif. Nah, maka di sini menjadi titik wave 1, wave 2, kemungkinan besar akan menjadi wave ketiga, wave keempat, biasanya 50% baru menuju wave kelima. Nah, seperti itu gambarannya ya. Ada wave 1, 2, 3, 4 dan wave kelima. Potensinya seperti itu. Tapi apakah bisa nanti ketika dia ternyata turun dulu seperti ini? Ya memungkinkan kalau tidak sampai sana tapi sampai sini sudah turun dulu, atau sampai di posisi sekarang terus dia kemudian turun, ya memungkinkan. Karena key resistance belum berhasil di breakout. Catatannya adalah di wilayah key resistance. Catatannya di situ. Oke ya. Jadi itu gambaran pertama. Gambaran keduanya, ini kalau tidak terjadi breakout, maka pergerakan ini akan membentuk sebuah pergerakan konsolidasi. Artinya di sini ada rally, ya, ini konsolidasi atau membentuk sebuah area base besar, ya. Range-nya adalah ini sampai sini, ya, dari key resistance sampai dengan wilayah supportnya terakhir, swing terakhir, maka akan bergerak seperti ini. Nah, ya, posisinya seperti ini. Jadi ada dua informasi, ya. Yang satu mengenai ketika breakout menuju area order block time frame 4 jam, oke. Tapi kalau nanti ternyata key resistance tidak berhasil di breakout, maka menunjukkan potensi penurunan. Ya, jadi posisinya seperti itu. Sebentar ini saya tandain ya, area pantau adalah area ini. Selanjutnya ini menjadi pemantauan kita hari ini, apakah betul-betul berhasil di breakout atau tidak. Oke, jadi posisinya seperti itu. Terus kalau teman-teman tanya, saya entry-nya di mana gitu? Ya, area-area penting itulah yang menjadikan titik teman-teman harus pantau apakah di area order block time frame 4 jam, ya, membentuk single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan penurunan, ya sell di situ. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Karena menurut saya posisi saat ini ketika sudah breakout resisten terakhir 1844.40, di sini sudah menunjukkan penguatan pada XAU/USD. Dan kita akan lihat sebentar ya untuk indeks dolar, karena indeks dolar itu tidak pernah tidak menutup gapnya ya. Nah, ini menjadi sebuah perbandingan di mana tadi pagi ya sudah saya sampaikan. Analisanya akan menguji ke sini dulu, tapi kalau ini pergerakannya impulsif seperti ini akan menuju wilayah golden level. Nah, di sini sudah menyentuh golden level dan dia sedikit terjadi kenaikan, tapi belum mampu break di atas open gap down. Nah, ini menjadikan sebuah pertanyaan besar. Ketika nanti news release dan menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar, pasti dia akan menutup gapnya dan menguji wilayah resisten. Oke, dan disitulah terjadi pelemahan pada XAU/USD. Ya, itu menjadikan sebuah catatan. Ingat, hati-hati, karena apa? Indeks dolar belum menutup gapnya, ya, sampai dengan posisi saat ini. Oke, ya, itu menjadikan sebuah catatan. Dan kita kembali lagi di XAU/USD. Jadi kalau kita lihat dari posisi antara XAU/USD dan indeks dolar saat ini memang tidak seirama ya. Beberapa hari kemarin kan sering seirama. Ketika news release menunjukkan potensi penguatan indeks dolar, tapi XAU/USD malah tidak bergerak sama sekali gitu. Malah kecenderungannya bergerak membentuk sebuah area konsolidasi atau area base. Oke ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Ya, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah teman-teman akan memahami apa yang saya maksud ya, dan ya semoga aja semua bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng bisa mendapatkan notifikasi dari Sono Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.